jika semuanya keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan cek kerapian diri masing-masing dulu ya. Selagi kalian mencek kerapian diri masing-masing, Ibu akan mengabsen dan menyebutkan nama kalian. Jika namanya yang Ibu sebut, silahkan ancungkan tangannya dan katakan hadir. Yang pertama, Said, hadir. Abdullah, hadir. Anissa, hadir. Salim, hadir. Rizka, hadir. Zainab, hadir. Fitri, hadir. Bagas, hadir. Agus, hadir. Citra, hadir. Ratu, hadir. Mutia, hadir. Jadi semuanya lengkap ya, tidak ada yang izin ataupun tidak hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Abdullah, silahkan untuk memimpin doanya. Silahkan maju ke depan. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Abdullah, silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih nak, sudah mau memimpin doa. Jadi anak-anak, sangat penting bagi kita untuk sebelum melaksanakan segala sesuatu, dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Apalagi dalam pembelajaran, karena kita berharap pembelajaran yang kita laksanakan akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya, untuk menambah sikap rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, disambung dengan lagu Indonesia Jaya. Siapa yang bersedia untuk menjadi pemalunya? Baiklah, kepada Anis, silahkan maju ke depan.
Hari-hari terus berlalu tanpa pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Beliadanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Aku lahir di Indonesia dan aku bangga menjadi orang Indonesia. Dan hari ini aku hadir, aku ada untuk Indonesia. We love Indonesia. Hari-hari terus berlalu tanpa pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, oh, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulianya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulianya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia.
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian komputer, dan yang kedua, untuk mengetahui pengertian pembelajaran. Jadi, pengertian komputer berasal dari bahasa Yunani yaitu komputer, yang tulisannya itu COMPUTER, komputer, yang secara bahasa berarti menghitung. Berdasarkan hal tersebut, maka komputer secara bahasa adalah sebuah alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan secara harfiah, komputer adalah sebuah alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data informasi yang berupa teks, gambar, maupun suara untuk menghasilkan output atau keluaran yang kita kehendaki. Jadi, awal mula munculnya komputer itu digunakan sebagai alat menghitung, bukan seperti yang saat ini, seperti sudah bisa mengolah gambar, mengolah informasi, menyimpan data. Awal-awal pembuatan komputer itu digunakan hanya untuk hitungan, namun seiring dengan perkembangan zaman, komputer sekarang sudah menjadi multifungsi atau banyak fungsi yang dapat digunakan dalam penggunaan komputer tersebut. Seperti contohnya kan, saat ini kita menggunakan LCD dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan suatu kecanggihan teknologi dari komputer. Dalam LCD, Ibu dapat menampilkan PowerPoint. PowerPoint Ibu buat menggunakan komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computer, yang berarti menghitung atau to computer reckon. Penggunaan komputer personal atau dalam bahasa Inggrisnya personal computer yang disingkat dengan PC telah berkembang dengan sangat pesat sejak tahun 1980 dengan kemampuan yang dimiliki dalam menyimpan dan memanipulasi data. Saat ini komputer telah digunakan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pada umumnya, sebuah perangkat komputer personal dapat digunakan untuk berbagai keperluan atau aplikasi, yaitu seperti pengetikan atau word processing, desain dan pembuatan grafik, penyimpanan data, pengolahan data, telekomunikasi melalui jaringan atau internet. Jadi, sudah banyak manfaat dan kegunaan komputer pada saat ini. Contohnya, Ibu dalam menyimpan data kalian menggunakan komputer. Untuk mendata kalian, misalnya contohnya untuk mendata nilai. Dalam nilai kan cukup sulit, cukup ribet untuk digunakan jika Ibu membuatnya menggunakan buku atau tulis tangan seperti manual. Namun jika Ibu menggunakan komputer, itu akan lebih mudah dan penyimpanannya pun lebih efisien. Nah, contohnya lagi seperti yang Ibu katakan sebelumnya, untuk membuat PowerPoint dalam pembelajaran sangat diuntungkan menggunakan komputer karena dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Contohnya lagi seperti telekomunikasi melalui jaringan internet. Mungkin saat ini tidak asing lagi bagi kita dalam menggunakan jaringan internet tersebut. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini merupakan suatu pembelajaran, proses pembelajaran. Ibu sebagai seorang pendidik menyampaikan informasi kepada kalian dan kalian menerima informasi dari seorang pendidik. Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa.
Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa, antara pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan jika pembelajaran bermakna dengan pengajaran. Nah, jadi sebaliknya, jika pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak bermakna dengan pembelajaran yang tepat. Jadi pembelajaran tidak sekedar hanya bertukar informasi dari seorang pendidik kepada peserta didik, namun juga harus dapat merubah peserta didik tersebut menjadi seorang yang lebih baik lagi. Bukan hanya dari segi kognitifnya saja, tetapi dari segi afektif, psikomotorik, dan kognitifnya tentu saja. Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pengolahan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pengertian pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi sebagai seorang peserta didik mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat mengajarkan suatu pembelajaran atau memberikan informasi kepada peserta didik dengan tepat agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, simpan dulu pertanyaannya ya. Nanti akan didiskusikan dengan teman kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya akan Ibu pilih ya. Jadi kelompok pertama ada Said, Abdullah, Anissa, Salim, merupakan kelompok 1. Dan kelompok 2 ada Rizka, Zainab, Fitri, dan Bagas. Dan terakhir kelompok 3 ada Agus, Citra, Ratu, dan Mutia. Dengan pembagian kelompok ini silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, karena sudah duduk sesuai kelompok, kalian diskusikan lagi tentang materi pengertian komputer ini dan pembelajaran bersama dengan teman kelompok ya. Nanti perwakilan kelompok atau seluruh kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oh iya, ingat ya, kalian siapkan 1 yel-yel untuk ditampilkan di depan kelas nanti saat kalian presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi sebelum kalian presentasi, kalian tampilkan dulu yel-yel dari kelompok. Oke, silahkan berdiskusi. Akan Ibu beri waktu selama 15 menit.
Kami akan menyanyikan yel-yel kami terlebih dahulu. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan belajar untuk menggapai cita-cita kami. Yang ini namanya Ali Dewi, yang ini namanya Dewi, yang ini Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan yang sudah menampilkan yel-yel dari kelompok masing-masing. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, komputer adalah sebuah alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data informasi yang berupa teks, gambar, maupun suara untuk menghasilkan output atau keluaran yang kita kehendaki. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan bersumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Lagunya lagu Ampar-Ampar Pisang dan satunya lagu apa lagi ya? Kalian mau lagu apa satunya? Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dan lagu Ampat Si Ampat Lima. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari.
lagu daerah tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.